Halo teman-teman pejuang ASN P3K. Kesempatan kali ini kita akan latihan soal lagi dengan materi wawancara P3K. Submaterinya adalah komitmen. Soal ini disiapkan untuk P3K guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis sesuai kisi-kisi Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024. Bahwa dalam wawancara terdapat 5 kisi-kisi, yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Kita fokus pada yang kedua, yaitu komitmen, teman-teman. Soal pertama, saya menemukan bahwa salah satu proyek institusi mengalami hambatan besar akibat keputusan yang kurang tepat dari tim manajemen. Bagaimana saya menyikapi situasi ini? A. Menunggu arahan lebih lanjut dari manajemen tanpa terlibat. B. Mengikuti keputusan yang ada meskipun hasilnya kurang optimal bagi kerja tim, tetapi hal ini membuat posisi tim lebih aman di mata manajemen. C. Memberikan masukan kepada manajemen untuk mempertimbangkan keputusan alternatif yang dapat menjadi solusi atas hambatan yang terjadi. D. Menginisiasi diskusi dengan tim untuk mengevaluasi ulang keputusan dan menyarankan perbaikan kepada manajemen. Yuk teman-teman, soal pertama kira-kira jawaban 4 poinnya ada di opsi yang mana? Kita lihat jawabannya teman-teman. Opsi 4 ada di D ya. Kita lihat dulu masalahnya apa masalahnya. Saya menemukan bahwa salah satu proyek institusi kita, lembaga kita ya, mengalami hambatan besar akibat keputusan yang kurang tepat. Nah, dari tim manajemen. Jadi ada keputusan yang kurang tepat yang dibuat oleh tim manajemen nih. Ini menghambat proyek teman-teman ya. Maka jawaban terbaiknya di D, menginisiasi diskusi. Nah, buka diskusi. Mulai diskusi ya dengan tim untuk mengevaluasi ulang keputusan. Jadi saya dengan tim ya bisa mengevaluasi, menginisiasi untuk mengevaluasi ulang keputusan yang sudah dibuat ini. Benar nggak keputusan ini? Itu ya, tepat nggak keputusan ini? Jangan-jangan mempengaruhi terhadap proyek yang sedang berlangsung, bahkan sampai menghambat gitu ya, mengevaluasi dan menyarankan perbaikan kepada manajemen. Nah, setelah evaluasi, solusinya apa? Sarankan perbaikan kepada manajemen. Di dalam soal sebetulnya sudah ada kata-kata mengalami hambatan besar. Nah, ini sudah kelihatan nih masalahnya, yaitu hambatan besar nih. Hambatan besar itu kan berarti yang sifatnya penting, fatal itu kalau tidak diatasi gitu ya. Maka diskusi ini tujuannya untuk mengevaluasi ulang, ditinjau ulang gitu, bareng-bareng ninjaunya nih. Ya, namanya diskusi kan nggak satu orang ya, pasti beberapa orang dengan tim nih gini. Sehingga akhirnya ketahuan apa yang perlu dievaluasi, keputusannya mana yang perlu dievaluasi gitu ya. Dan sarankan perbaikan, ini solusinya. Nah, pembahasannya paling bawah, pilihan D menunjukkan komitmen akan keberanian dan proaktivitas dalam mencari solusi untuk mendukung keberhasilan proyek. Nah, ketika dihadapkan suatu masalah, maka kita harus punya komitmen teman-teman untuk berani dan proaktif dalam mencari solusi dan mendukung keberhasilan proyek. Gitu ya. Poin 3 ada di C, memberikan masukan kepada manajemen untuk mempertimbangkan keputusan alternatif yang dapat menjadi solusi atas hambatan yang terjadi. Ini memberikan masukan, tetapi minusnya tidak ada diskusi di dalam tim. Nah, D ini ada pelibatan, di mana tim dilibatkan untuk mengevaluasi ulang pada bagian yang mana di keputusan itu yang kurang tepat, gitu ya. Sehingga nanti ketika dibawa ke manajemen, sudah dalam bentuk masukan yang sudah lebih terstruktur ketimbang langsung memberikan masukan tanpa adanya evaluasi keputusan gitu ya. Yang B, mengikuti keputusan yang ada meskipun hasilnya kurang optimal. Ini juga kurang bagus karena sudah jelas keputusannya tadi menghambat proyek. A, menunggu arahan lebih lanjut dari manajemen tanpa terlibat. Apanya yang ditunggu nih? Padahal sudah jelas menghambat keputusan yang tadi dibuat oleh manajemen gitu ya. Maka A dan B jelas tidak tepat. Soal 2, dalam situasi darurat di mana institusi membutuhkan keputusan cepat tetapi data yang tersedia tidak lengkap, apa yang saya lakukan? A, menunggu data lengkap untuk mengambil keputusan karena mencari potensi masalah yang lebih kecil ya. Ini nggak mau ambil resiko yang A. B, membuat keputusan seadanya tanpa berkonsultasi dengan rekan kerja dan atasan karena keputusan harus segera diambil. C, mengambil keputusan dengan memanfaatkan data yang ada sambil meminta pendapat dari rekan kerja. Dia membuat keputusan dengan mempertimbangkan resiko dengan memastikan langkah mitigasinya disiapkan. Yuk teman-teman, kira-kira jawabannya mana?
Ya, 4 poin ada di D. Membuat keputusan dengan mempertimbangkan risiko dengan memastikan langkah mitigasi. Mitigasi itu pencegahan, teman-teman ya. Mengurangi dampak minimal. Itu ya. Masalahnya apa masalahnya? Dalam situasi darurat. Nah, situasinya darurat nih. Institusi membutuhkan keputusan yang cepat. Tapi data yang buat ngambil keputusan tuh nggak ada gitu ya. Datanya nggak lengkap tuh. Yang dilakukan apa? D. Tetap membuat keputusan dengan mempertimbangkan resiko ya. Jadi resiko yang mungkin ada itu tetap dipertimbangkan sehingga dalam pengambilan keputusan bagaimana caranya kita mempertimbangkan resiko-resiko yang ada ya. Kalau perlu cari yang resikonya yang paling dikit dan apa? Pastikan langkah mitigasi disiapkan. Nah, ini yang penting nih. Langkah mitigasi, pencegahan ya, pencegahan terhadap dampak dari pengambilan keputusan tadi gitu ya. Karena resiko pasti memiliki dampak. Nah, mitigasi itu penting untuk mengurangi dampaknya gitu ya. Pembahasannya pilihan dia menunjukkan komitmen untuk tetap bertindak cepat. Kan tadi kondisinya darurat, maka mau nggak mau harus ambil keputusan gitu ya. Apalagi ini demi kepentingan institusi. Sambil memitigasi potensi risiko akibat keterbatasan data. Nah ini kalau datanya nggak ada kan bisa jadi keputusannya beresiko fatal. Tetapi bisa dimitigasi kok gitu ya. 3 poin di C, mengambil keputusan dengan memanfaatkan data yang ada sambil meminta pendapat dari rekan kerja. C mirip-mirip D, sama-sama mengambil keputusan ya. Tetapi tidak ada unsur mitigasi. Ini yang tidak terjadi di C. Yang D ada mitigasi, termasuk pertimbangan risiko yang D itu ada. Ya, yang C tidak ada. Kemudian B, 2 poin, membuat keputusan seadanya tanpa berkonsultasi dengan rekan kerja. Ini kurang bagus. Meskipun datanya terbatas, tapi kita nggak bisa bikin keputusan seadanya karena beresiko terhadap institusi. A, menunggu data lengkap. Ini juga kurang bagus ya. Padahal jelas-jelas datanya tidak lengkap dan butuh karena kondisinya situasinya darurat, butuh keputusan segera gitu ya. Soal 3, apa yang saya lakukan jika melihat peluang pengembangan institusi yang belum dimanfaatkan? Institusi masih bisa dikembangkan, ya masih bisa dieksplor lagi. Tetapi saya melihat peluang itu teman-teman ya. Bagaimana sikap kita nih gitu ya. A, tidak mengambil tindakan karena bukan tanggung jawab saya. B, memberitahu rekan kerja akan mengetahui peluang pengembangan tersebut dan mengarahkannya untuk membuat suatu terobosan menarik dan bermanfaat. C, menyarankan peluang tersebut kepada atasan untuk dipertimbangkan sebagai sebuah usulan pengembangan institusi. Dia mengajukan proposal konkret kepada pimpinan berupa rencana memanfaatkan peluang tersebut. Ya, komitmen kisi-kisi kita, teman-teman. Kita kira-kira jawaban yang paling tepat 4 poinnya di mana ya? Ya, 4 poin ada di D, mengajukan proposal konkret kepada pimpinan berupa rencana memanfaatkan peluang tersebut. Masalahnya apa masalahnya? Ya, ini kita melihat peluang pengembangan institusi. Institusi punya potensi untuk dikembangkan. Kita melihat peluang itu, gitu ya. Maka opsi terbaiknya ajukan proposal konkret, proposal yang nyata. Rencananya apa untuk memanfaatkan peluang tersebut? Ini kan jelas banget nih. Pilihan dia menunjukkan inisiatif tinggi untuk mendukung pengembangan institusi dengan cara yang strategis ya. Cara yang bagus nih, cara yang tepat. Kemudian 3 poin di C, menyarankan peluang tersebut kepada atasan untuk dipertimbangkan sebagai sebuah usulan pengembangan institusi. C ini nggak ada inisiatifnya ya, hanya menyarankan saja. Tidak ada inisiatif untuk membuat program apa, rencana apa, untuk memanfaatkan peluang yang ada tadi. Kemudian 2 poin di D, memberitahu rekan kerja. Ini juga tidak bertindak sendiri, kita menginginkan rekan kerja untuk bergerak ya, mengambil peluang tersebut. A, tidak mengambil tindakan juga kurang bagus. Soal 4, bagaimana saya memastikan bahwa saya tetap termotivasi meskipun institusi sedang menghadapi masa sulit? A, mendukung rekan kerja untuk tetap termotivasi meskipun situasinya sulit dengan mendorongnya melahirkan inovasi-inovasi bagi institusi agar keluar dari zona sulit. B, meningkatkan semangat kerja saya sebagai teladan bagi rekan kerja, sekaligus membantu institusi dengan ide-ide untuk mengatasi kesulitan. C, mengurangi produktivitas untuk menghindari beban tambahan karena pada masa sulit umumnya target kerja menjadi sangat tinggi. D, menyelesaikan pekerjaan saya seperti biasa tanpa terlibat lebih jauh dan menyadari pada perubahan institusi itu adalah hal yang biasa yang bisa saja terjadi pada semua institusi. Yo, jawabannya panjang-panjang teman-teman ya. Jawaban terbaik kita lihat ada di opsi yang mana 4 poinnya. Ya, ada di B. Kita lihat persoalannya. Bagaimana saya memastikan bahwa saya tetap termotivasi dalam kondisi
institusi kita mengalami masa sulit, menghadapi masa sulit gitu ya. Meningkatkan semangat kerja. Wah, ini keren nih, meningkatkan semangat kerja sebagai teladan bagi rekan kerja. Jadi kita ngasih contoh ke teman-teman kita. Padahal pertanyaannya, kita bagaimana tetap termotivasi ketika institusi di masa sulit gitu ya. Ini justru memberikan teladan bagi rekan kerja. Ini kan positif banget nih vibes-nya gitu ya. Sekaligus membantu institusi dengan ide-ide untuk mengatasi kesulitan. Nah, ini solusinya. Bantu dong institusi, karena sadar bahwa institusi mengalami kesulitan, maka bantu dengan ide-ide untuk mengatasi kesulitan tersebut ya. Pilihan B menunjukkan komitmen untuk tetap berkontribusi maksimal, bahkan dalam situasi sulit, demi mendukung institusi. Baru kemudian A, mendukung rekan kerja untuk tetap termotivasi meskipun situasinya sulit dengan mendorongnya melahirkan inovasi bagi institusi agar keluar dari zona sulit. Pertanyaannya tidak terjawab ya, padahal yang butuh motivasi kita, tetapi mendorong rekan kerja gitu ya. Ini kurang tepat. Kalau yang B tadi, meningkatkan semangat kerja kitanya nih, sayanya nih gitu ya, dengan memberikan contoh, apalagi itu positifnya yang B. Kemudian D, menyelesaikan pekerjaan seperti biasa tanpa terlibat lebih jauh. Jadi ini perubahan itu seolah-olah hal yang biasa. Ini kurang bagus juga ya, tidak ada motivasinya gitu ya, apalagi pemecahan masalah. Kemudian C malah negatif sekali, mengurangi produktivitas ya, menghindari beban kerja tambahan pada masa sulit. Nah, ini kurang bagus. Umumnya target kerja menjadi sangat tinggi. Iya, kalau perusahaan lagi sulit, target biasanya tinggi. Ini kurang bagus lah. Ya. Saya mengetahui bahwa institusi menghadapi ancaman besar dari pesaing. Apa langkah pertama saya untuk membantu institusi menghadapi situasi ini? A, mengusulkan strategi kepada manajemen berdasarkan pada pengalaman institusi lain yang menghadapi masalah yang sama. B, menganalisis ancaman lalu mengusulkan strategi mengatasinya. C, membiarkan manajemen menangani masalah ini tanpa terlibat, kitanya tanpa terlibat gitu ya. D, memberitahu rekan kerja tentang ancaman tersebut dan menyarankannya agar waspada terhadap ancaman tersebut. Ya, teman-teman, kita lihat jawaban terbaik ada di B, menganalisis ancaman lalu mengusulkan strategi mengatasinya. Masalahnya apa masalahnya? Saya mengetahui bahwa institusi menghadapi ancaman besar dari pesaing. Oh, ada treatment, ada ancaman ya. Ada treat di sini nih, ancaman, treat ya, bukan treatment, treat, ancaman artinya, bahwa institusi menghadapi ancaman besar dari pesaing. Langkahnya ya analisa ancaman itu ya, analisa ancaman itu, terus usul strategi mengatasinya. Dianalisa, setelah menganalisa sampaikan usulan strateginya, apa solusi yang bisa dihadapi untuk menghadapi ancaman besar dari pesaing tersebut. Ya, pilihan B menunjukkan komitmen proaktif terhadap kelangsungan institusi dalam menghadapi persaingan. Nah, ini kita kan bagian dari institusi, maka ketika institusi mengalami hambatan, mengalami ancaman, kita wajib memberikan solusinya. A, mengusulkan strategi kepada manajemen berdasarkan pengalaman institusi lain yang menghadapi masalah yang sama. Ini bisa terjadi, ya bisa menjadi opsi yang bagus, tetapi belum tentu masalah di institusi lain cocok solusinya dengan masalah di institusi kita, meskipun masalahnya sama gitu ya, belum tentu cocok nih solusinya, bisa jadi berbeda ya. Kemudian yang D, memberitahu rekan kerja, yang D 2 poin, memberitahu rekan kerja tentang ancaman tersebut dan menyarankan agar waspada. Apa ini? Apa kontribusinya terhadap institusi yang mengalami ancaman? Nggak ada ya. C, membiarkan manajemen ini juga tidak ada kontribusinya ya. Fokus, nah, kita harus fokus teman-teman. FOCUS, fokus. Follow one course until success. Ikuti satu tujuan, ikuti satu hal sampai kita benar-benar sukses. Selamat berjuang. Like dan subscribe. Masih ada puluhan, ratusan, ribuan video selanjutnya. Kita tunggu soal-soal berikutnya.